Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, Mas. Malam, Mas. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan nih, Bapak Ibu? Dari pertemuan pertama, kedua, dan Ya, ketiga. Mas. Aku belum bisa tuh apa lupa. Lupanya di bagian So- apa, Ibu? Soalnya dari pertama kan nggak langsung. Seandainya langsung mungkin masih bisa lah. Itu kemarin kan langsung tutup laptop, tutup terus Ya. gitu loh. Bukannya kalau pas lagi latihan. Jadi aku mau mulai yang ini, yang apa nyariin Mencari referensi itu. referensi, Bu. Oke. Ini ini kebetulan saya buka di itu scopus.com. Scopus.com-nya ya, Ibu. Oke. Nih, Nah, itu kalau aku nyari leadership. Nah, iya, itu gimana ya itu nih. Itu yang belum oke. ketemu. Nah, mungkin kita merefresh materi di pertemuan kedua, Bapak Ibu. Oke. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk bergabung. Nah, izin share screen dulu nih, Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Udah, Sudah. Sudah? Oke, sudah. Nah, oke. Nah, di sini akan mencontohkan secara sekilas, Bapak Ibu, mengenai Scopus.com-nya. Nah, kita merefresh dulu. Di sini silakan nanti Bapak Ibu menggunakan akun yang berbayar atau berlangganan. Nah, bisa pinjam kolega atau mungkin kalau kampus Bapak Ibu sudah ada yang berlangganan, nah atau mungkin Bapak Ibu beli di toko oranye atau toko hijau. Nah, ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tandanya kalau akun Scopus berlangganan di sini Bapak Ibu. Search Searches dan Skival dan Start Exploring. Perbedaannya apa? Nah, kalau akunnya tidak berlangganan, di sini author set Bapak Ibu. Kemudian Mm-mm. di bagian sini itu masih Scopus Previous. Nah, Iya, tidak bisa untuk mendownload, pantes. ya tidak bisa untuk mendownload referensi. Nah, Iya. kemudian kalau akunnya dipastikan berlangganan, baru kita mencari referensi, Bapak Ibu. Sebelum itu mungkin saya hapus Oh, dulu di iya, ekran saya. karena nggak langganan itu kali Mas. Jadi kok Nah, dari gitu-gitu. iya Ibu. Nah, kalau tidak Hmm. berlangganan nanti menggunakan Send Direct atau Google Scholar-nya. Hmm. Kita merefresh dulu. Misalnya nih Bapak Ibu, digital Marketing. marketing, Hmm. kemudian search. Nah, terdapat 6.000 itu kan terlalu banyak. Hmm. Kita bisa memfilter dulu, misalnya 5 tahun terakhir Nah, ya. sampai 2020 saja, Hmm. limit itu. Hmm. Kemudian auto name lewatkan, subjek area lewatkan, Hmm. di bagian dokumen tab, artikel dan review. Review. Hmm. Ke bawah lagi, source Final. title kita lewatkan. Ya, Kemudian final. final. Hmm. Di sini artinya yang sudah terbit. Publish. Ya. Ya, sudah publish. Kalau yang artikel ini press itu masih menunggu antrian Hmm. terbitnya, antrian Hmm. publishnya. Hmm. Kemudian keyword kita tutup saja, Hmm. afiliasi juga nggak usah, funding Hmm. sponsor, country kita lewatkan. Hmm. Kita masuk ke bagian source tab-nya, Jurnal. jurnal, Sangat kemudian berat. bahasanya Inggris. Inggris. Nah, kalau Kalau Bapak Ibu makanannya udah ada kasih bisa, tahu ya, Jah. Mama zoom dulu. maaf, Ya. iya, iya. nah kita lanjutkan Bapak Ibu. Nanti untuk bahasa menyesuaikan.
Kalau Bapak Ibu bisa berbahasa Portugis, Cina, silakan dipilih. Ya, Nah, Indonesia. kemudian open access-nya. Mana beli itu ya, headset tuh. Open Eh, access. all open. Ya, open access artinya yang Open. gratis kita Oh, download. Ya, sama Goal. hybrid, Kemudian hybrid goal ya. good dan hybrid benar sekali. Ya, Kemudian limit tuh. Coba dari 6.000 bagaimana kayak mana nih? masih 1.000. seribu Nah, lima itu ratus. kalau serasa masih banyak, kita sempitkan di bagian set waiting reset. Hmm. Misalnya tentang sosial medianya. Nah, Hmm. sosial media. Kita tambahkan nih Bapak Ibu tanda kutip biar menjadi Hmm. kalimat utuh. Hmm. Kita set lagi. Coba. Ya, Dari 1.500 masih banyak. masih banyak. Nah, misalnya kita persempit di Facebook. Oke, Mas, 300. 399. Nah, serasa sudah cukup Ya. di bagian short bay, kita ganti citasi paling tinggi. Setted Oh, back, yes. baik. Ya. Ya. Kemudian Hmm. untuk menampilkan abstrak, show all abstrak. Nah, tuh, Hmm. Bapak Ibu akan Hmm. ada Oh, headlight tinggal kuningnya. ya Nah, centang-centangnya. iya tinggal dicentang saja, pilih yang kuning-kuningnya banyak. Hmm. Anggapannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Ya. kuning-kuning atau keywordnya banyak, berarti di dalam artikelnya juga membahas hal Yang atau tadi keyword ya. tersebut. Nah, Hmm. Hmm. kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan Scopus, biasanya ada perizinannya, Hmm. ekstensinya. Coba Hmm. kita pancing dulu, download. Nah, biasanya akan ada downloading request and attention. Tinggal get attention saja, Tetesan. Hmm. kemudian tambahkan ke Chrome. Bahkan kerong. Nah, Hmm. tanpa menunggu loading, kita add attention. Hmm. Nah, kalau tulisannya has been added to Chrome, berarti sudah berhasil nih Bapak Ibu. Hmm. Tinggal kita ke Scopus lagi dan Dah. akan men-refresh. Kita Hmm. refresh. Oke, kita ulang soal abstrak, klik lagi, Lagi ya. baru download. Download. Nah, kita klik downloadnya lagi. Hmm. Di sini akan ada prosesnya nih, Bapak Ibu. Hmm. Hmm. Kemudian satu itu berhasil ke download. Hmm. Berarti ada satu yang Satu yang tidak berhasil, hilang. tinggal Iya. view summary. Nah, Hmm. view at publisher View. kita cek lagi. View at publisher di sini, Bapak Ibu, sebenarnya mungkin gratis, cuma Baru download minta ya. dikunjungi saja. Ya. Ada lambang PDF-nya, tinggal Itu download ya. tinggal kita download. Iya. Masalahnya tuh yang nggak langganan tadi, Mas. Makanya terus Hmm. kok susah bolak-balik. Nah, kalau Oh, tidak berlangganan, nanti bisa langsung ke menggunakan send direct, Google. Bu. Ya, ke Google. Oke, Coba yang satunya, Mas, yang ke Google Scholar. direct. Oke, oke, mungkin Itu Bapak tadi ya, ini. sebentar, sebentar. Saya tak ikut, Mas. Tadi itu ada di mana namanya? Di grup Namanya send direct. dan Nah, break. Ya. di sini Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Nah, di bagian My Account, silahkan login. bisa tidak? Setelah login. Ya, Kayaknya jadi udah deh kemarin aku ya. saya menggunakan ini. Hmm. Kita lanjutkan pertanyaan di akhir boleh? Oh, oke, boleh. Boleh. Siap, siap, ya. Masih ada satu lagi sekalian nih, Ini Bapak Ibu. mohon maaf saya. Jadi, Juli itu seperti itu. Oke. Sendiri. Tuh sudah. Sudah, tinggal sama kita masukkan keywordnya. Misal digital marketing, kasih tanda kutip, set. Nah, tinggal kalau Bapak Ibu mau mempersempit juga bisa kita filter Starter dulu. Mas. Mas, pelan, Iya, pelan. baik Ibu. Di bagian kiri. Nah, Mas, coba yang dari awal tadi, Mas. Benar, Mas. oke, dari awal. Hmm.
dari yang ngebukain itu Sendirect. Ya, sudah. Heeh. Pastikan login terlebih dahulu. Hmm. Hmm. Sudah. Sudah, baru kita set di sini. Hmm. Find artikel. Nah, misal Hmm. digital marketing, kita tuliskan, tinggal kita klik setnya. Hmm. Nah, terdapat 6.000. Hmm. Kita filter jangan lupa. Dari Hmm. tahun 2025 sampai 2020. Hmm. 5 tahun terakhir saja. Hmm. Kemudian ke bawah lagi, Hmm. artikelnya riset artikel Hmm. dan review. Ya. Hampir sama dengan yang di Scopus tadi nih, Bapak Ibu. Hmm. Kemudian publication title kita lewatkan, subject area lewatkan, akses Terus. tipsnya. Dari 6.000, 1.400. 100. Kita bisa lagi nih Bapak Ibu, persempit. Kita klik bawahnya, Nah, bagian sini, title, abstrak, dan keyword. Tambahkan misal sosial ya, media. media. Tinggal kita set lagi. Nah, ternyata tidak ada sosial media. Mungkin kita ganti lagi. Title, kita Gitu. hilangkan saja Marketing. tanda kutipnya. Ya, Set. marketing. Kita set lagi. Hmm. Nah, terdapat Izin, Mas. dua. Materi malam ini dimulai jam berapa ya? Oke. Nah, setelah ini, Ibu, kita merefresh materi sebelumnya dulu. Baik, Ibu. Nah, nanti caranya seperti itu untuk send direct. Tinggal nanti kita download saja. Seperti itu. Oke, nah kelihatannya ini Bapak Ibu sudah bersemangat Mm-mm. untuk Mas, memulai Mas Hafid, di ya. tempatku tuh keluar accept all cookies, cookie setting, itu apa yang diklik? Cookies police itu apa? Oke, di asap aja Ibu diterima. Oh, accept ya, Ya, accept all cookies ya. ya benar sekali. Oh, oke, sudah. Nah, Baru tinggal tadi itu ya, sign in ya. iya Ibu. Tapi kalau Oke. udah punya my account itu, ada tulisan gitu. Nah, Ibu loginkan dulu di My Account. Nanti mungkin bisa melihat di rekaman kedua atau mungkin nanti bisa melihat rekaman webinar pada malam hari ini, Ibu. Oh, udah, Refresh materi. udah keluar. Iya. Nah, Hmm. Oke, udah Mas. oke, baik. Mungkin nanti kita lanjutkan nih, Bapak Ibu. Kalau masih Iya. ada pertanyaan di akhir, nah mungkin ini sudah banyak yang bergabung, Bapak Ibu. Kita mulai di pertemuan kali ini, pertemuan keempat, Bapak Ibu, yaitu tentang kerangka paper atau Hmm. anatomi paper. Nah, kalau Bapak Ibu menulis, terutama jurnal, pasti kan ada susunannya ya Bapak Ibu, di bagian introduction, kemudian riset method, kemudian nanti ada riset, discussion, sampai conclusion. Nah, pasti ada susunannya. Tetapi terkadang Bapak Ibu ada salah penempatan di bagian introduction, atau mungkin di riset metodenya, atau mungkin terbalik-balik penempatannya. Nah, nantinya dengan kerangka paper tersebut itu memudahkan Bapak Ibu untuk apa ya, bisa dibilang menulis papernya atau kerangkanya. Kita akan bangun dulu kerangka paper tersebut. Nah, dari kerangka paper nanti akan kita kembangkan dari mungkin 7 pertanyaan cuma 1,5 halaman, Bapak Ibu, bisa kita kembangkan menjadi mungkin 5 atau bahkan 15 halaman. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu mau memulai menulis dari mana dan mudah juga nanti untuk mengakhirinya. Terkadang Bapak Ibu kalau sudah membuat paper mau memulai dari mana juga bingung. Setelah sudah memulai mau mengakhiri pasti juga bingung kan seperti itu. Pasti ngerasanya wah ini kurang apa lagi ya. Masih eh, baratnya ngerasa kurang terus. Nah, jadi nanti untuk memudahkan Bapak Ibu kerangkanya. Nah, kemarin
di pertemuan kedua atau mencari referensi, itu kita mengumpulkan bahan-bahannya dulu Bapak Ibu untuk membuat paper. Bahan-bahannya, kalau ibaratnya mau membangun rumah, kita itu beli pasirnya dulu, beli apa batunya untuk pondasi dulu kan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, oke, di malam hari ini kita akan membuat kerangkanya, mulai menyusun. Jadi kalau membangun rumah, kita mulai membangun pilar-pilarnya. Nah, atau cagak-cagaknya. Nah, nantinya akan saya kirimkan kerangka papernya Bapak Ibu, Word. Nah, kita lanjutkan saja. Biar nanti tidak terlalu kemalaman juga Bapak Ibu, kita langsung masuk saja di bagian materi. Nah, izin share screen Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Di sini Bapak Ibu. Ada kerangka paper. Nanti untuk memudahkan Bapak Ibu menyusun papernya. Nah, di sini ada 7 dari what is known sampai conclusion. Nah, saya akan menjelaskan nih Bapak Ibu. Di bagian introduction, oke, mohon maaf mungkin saya dulu. Ya. Di bagian introduction Bapak Ibu, itu nanti akan ada 3. What is known, what is unknown, dan who and why. Nah, itu apa Mas? Kita masuk nih Bapak Ibu. What is unknown? Our understanding of the word. Pernyataan kalimat positif yang semua orang itu setuju. Jadi kalimat positif yang semua orang itu pasti setuju, Bapak Ibu. Kemudian di bagian 2, what is unknown? Oke, mungkin saya mute dulu ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Nomor 2, what is unknown? Kalimat negatif atau permasalahan-permasalahan yang ada. Kan tidak mungkin Bapak Ibu membuat paper kalau tidak ada masalah. Nah, nanti dicantumkan di bagian what is unknown-nya. Kemudian who and why. Should we build the gap? Your rational and purpose. Berisi rasionalitasnya. Bapak Ibu melakukan riset itu karena apa? Kemudian novelty dari penelitian Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu adalah tujuan penelitiannya. Dah, itu saja. Cukup ketiga itu saja. Kemudian di bagian kanan, nah di sini Bapak Ibu, itu seperti jam pasir. Nah, seperti jam pasir, 1, 2, 3 itu seperti segitiga terbalik. Nah, artinya di bagian nomor 1, what is known, itu cakupannya luas. Jadi bisa diterima semua orang. Kalimat positif yang semua orang setuju. Kemudian lebih mengkerucut lagi nih Bapak Ibu. Di nomor 2, what is unknown atau permasalahannya tadi. Kemudian di nomor 3, who and we, berisi rasionalitasnya. Kenapa Bapak Ibu melakukan penelitian itu? Kemudian novelty yang diberikan dan tujuan risetnya. Nah, itu kan lebih mengkerucut lagi ya Bapak Ibu. Contohnya, nah mungkin saya akan kasih contoh. Saya eh, mau menawarkan atau temuan saya itu obat sakit gigi. Kan nggak mungkin saya langsung menyodorkan, nih beli obat sakit gigi dari saya. Kan nggak mungkin, pasti orang lari. Kita goda dulu di bagian what is known atau nomor 1. Kita goda dengan kalimat positif Bapak Ibu. Kesehatan
itu penting bagi tubuh kita. Nah, kemudian terutama kesehatan gigi. Nah, itu kan lebih mengkerucut lagi nih Bapak Ibu. Kemudian lebih mengkerucut lagi, sakit gigi itu dapat menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Nah, itu kan lebih mengkerucut nih Bapak Ibu kalimat positif. Kemudian di nomor 2 itu dibantah. What is unknown atau permasalahannya. Namun belum adanya kesadaran tentang kesehatan gigi. Kurangnya sosialisasi tentang kesehatan gigi. Nah, itu kan permasalahan-permasalahan atau gapnya. Kemudian di nomor 3 nih Bapak Ibu, kita langsung kasihkan. Penelitian ini penting karena untuk menyembuhkan sakit gigi tanpa efek samping. Nah, kemudian novelty-nya atau pembaruannya. Nah, novelty yang diberikan yaitu meminum obat ini dalam waktu 5 menit langsung sembuh. Nah, misalnya seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian tujuan penelitian ini untuk menyembuhkan sakit gigi tanpa nah bla 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 bla. Nah, nanti dijelaskan di bagian rasionalitasnya. Kemudian metode di nomor 4. Nah, itu sangat sempit sekali nih Bapak Ibu. Karena nomor 4 metode itu hanya berisi Bapak Ibu bagaimana melakukan penelitiannya. Dari penelitian Bapak Ibu menggunakan apa? Riset metodenya, kuanti, kuali, kemudian nah, instrumennya atau mungkin narasumbernya itu siapa saja. Contoh, 100 mahasiswa di Universitas X. Nah, kemudian pengumpulan datanya itu bagaimana prosedurnya? Wawancara, kuesioner, atau apa? Setelah itu data analisanya menggunakan apa? Kalau menggunakan aplikasi, silahkan nanti dicantumkan. Nah, kemudian di bagian 5, Bapak Ibu, riset, hasil. Silahkan nanti Bapak Ibu cantumkan hasilnya, olahan dari datanya. Nah, biasanya riset ini ibaratnya masih data mentah, belum dikasih nyawa Bapak Ibu. Kemudian discussion. Nah, discussion ini adalah nyawa dari data tersebut, yaitu menjawab permasalahan atau what is unknown berdasarkan hasil. Jadi nomor 6 saya ulangi, discussion itu menjawab gap di nomor 2 berdasarkan hasil. Nah, itu poinnya nomor 6. Kemudian nomor 7 atau conclusion, kesimpulannya silahkan nanti Bapak Ibu langsung menjawab tujuan risetnya. Langsung menjawab tujuan risetnya dan kemudian dampaknya secara teoritis dan praktisi. Bapak Ibu, manfaatnya apa secara teoritis dan praktisi. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Oke, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu sampai Lanjut sini? sebentar. Oke, Ada Mas lanjut. Hafiz, boleh nanya dikit? Ada, tuh ada Boleh tadi. Ibu? Mau nanya dikit tadi katanya kan di bagian awal itu kan setelah Ya. introduction ya Ya. diketahui, tidak diketahui. Ada kira novelty-nya memang harus ada di introduction langsung. Karena Ya. nanti bisa kita campur dengan dalam literatur review Oke, baik. sebelum tujuan problemnya itu. Terima Oke, kasih. baik. Nah, nanti dilihat dari itu Bapak Ibu, susunan atau jurnal tujuannya. Apakah ada literatur review atau tidak? Kalau tidak ada,
nanti dicantumkan di bagian H&W-nya. Nah, novelty-nya itu apa? Biasanya tidak semua jurnal kan meminta adanya literatur review, Bapak Ibu. Kalau ada, bagaimana Mas? Nanti antara introduction dan riset method, Bapak Ibu. Tapi tidak semua. Nah, jadi hanya sekilas saja, Bapak Ibu. Novelty-nya itu apa? Apakah Tanya sudah Mas, terjawab, Ibu? tanya Ya Mas, Mas, Iya. biasanya bentuk tanya apa nggih. tuh? Oke, mungkin satu-satu, Bapak Ibu. Oh iya. Oke, silahkan Eh, Ibu. ini saya ingin tahu lebih lanjut novelty itu. Apakah bentuknya sama untuk semua bidang ilmu ya? Dari sisi kontribusi atau metodenya Oke. atau temuan baru yang dalam bentuk variabel. Oke, baik Ibu. Nah, Mas, untuk novelty itu bagaimana? Nah, atau yang ditawarkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari penelitian sebelumnya yang hampir mirip. Pembaruannya ada di mana. Nah, itu bisa menjadi novelty. Atau mungkin bisa saja yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, misalnya dengan ada penelitian menggunakan metode A. Hasilnya itu belum seakurat. Nah, beda Bapak Ibu melakukan penelitian nih dengan metode B. Ternyata hasil dari metode B itu lebih akurat. Nah, itu kan menjadi novelty nih Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Atau mungkin yang Bapak Ibu tawarkan, misalnya seperti tadi, obat ini mampu apa menyembuhkan selama 5 menit tanpa efek samping. Nah, itu kan sebagai novelty-nya. Pak Apis, Iya, Bapak, Mau bagaimana? Pak Apis, mungkin dari penjelasan Pak Apis itu, secara teoritis itu, ya sebagian sudah bisa dipahami. Iya, Cuman kalau nanti ini usul dari saya, ya, ada contoh yang sederhana artikelnya, ada yang sudah Bapak. dipublish Nah, di Scopus, kemudian dibedah di mana yang nah, bagian-bagian kita akan mungkin langsung lebih saja mudah nih. kami memahami itu Pak Oke. Apis. Nah, mungkin langsung saja ke contohnya nih Bapak Ibu. Biar kalau mungkin Bapak Ibu masih apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu ngambang atau mungkin menerka kan seperti itu. Nah, di sini nanti akan saya kirimkan nih Bapak Ibu. Nah, anatomi ini itu dari apa ya ibaratnya sudah dipatenkan oleh Pak Ju sendiri dan membedah paper yang sudah tembus Q1 Q2 nih Bapak Ibu. Jadi anatomi ini berdasarkan itu yang sudah tembus Q1 dan Q2. Nah, sudah dipatenkan juga oleh Pak Jo. Nanti akan saya kirimkan nih Bapak Ibu. Silahkan nanti di bagian abstrak itu dikosongkan dulu, nggak apa-apa. Dijawab di akhir. Karena ketika body of paper sudah selesai, abstrak itu cuma comot-comot saja. Jadi kita kerjakan di akhir. Oke, kita lanjutkan. Nah, bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, body of paper. Silakan nanti Bapak Ibu kasihkan judulnya. Judulnya apa? Kemudian keywordnya. Nah, what is known? Pernyataan umum positif. Cukup nanti Bapak Ibu mengerjakan SPOK saja, tanpa citasi, tanpa referensi. Bapak Ibu silahkan merdeka dulu. Jadi nggak usah mensitasi atau mencari kalimat orang lain. Nah, cukup Bapak Ibu merdeka. Dan pastikan dari umum ke mengkerucut. Contohnya, mungkin saya akan mencontohkan yang berbeda nih Bapak Ibu. Evaluasi uji pelayanan di rumah sakit. Nah, kita bisa paling umum berbicara tentang kesehatan dulu nih Bapak Ibu. Kesehatan dulu. Kesehatan itu penting bagi eh, manusia. Lebih mengkerucut lagi, rumah sakit adalah fasilitas umum yang
sering dikunjungi ketika sakit, ketika baru tidak enak badan, misal. Itu kan juga kalimat positif. Lebih mengkerucut ke rumah sakitnya. Nomor tiganya, pelayanan di rumah sakit itu menentukan betapa cekatannya atau mungkin pelayanan perawat di rumah sakit menentukan kecekatan untuk menangani pasien. Nah, itu kan lebih mengkerucut nih Bapak Ibu. Yang awalnya berbicara tentang kesehatan, kemudian masuk ke bagian rumah sakit, kemudian masuk ke pelayanannya. Nah, kemudian di bagian nomor 2, what is unknown atau kalimat negatif, permasalahan-permasalahan. Oke, misalnya banyak atau mungkin apa ya, beberapa rumah sakit masih cuek menangani pasien. Nah, kemudian bawahnya lagi nih Bapak Ibu, banyak rumah sakit yang tidak mau menerima pasien dengan alasan administrasi. Nah, itu kan juga permasalahan yang ada. Nanti dicantumkan di bagian what is unknown. Kemudian di nomor 3. Nah, HNW berisi rasionalitasnya. Urgensi riset. Penelitian ini penting karena apa? Kemudian solusi yang diberikan atau penawaran pembaruan risetnya itu apa? Yang nomor 3, tujuan riset. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Nah, cukup itu saja Bapak Ibu. Kemudian riset metode. Nah, di bagian riset metode itu hanya berbicara 4 ini saja. Penelitian ini menggunakan apa? Risetnya kuanti, kuali, atau mix. Kemudian population dan ensemble-nya. Berapa jumlah responden dan di mana penelitiannya. Misalnya 100 pasien di rumah sakit X. Nah, itu juga bisa dituliskan seperti itu. Kemudian prosedur pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, atau kuesioner, dan sebagainya. Kemudian analisa datanya. Nah, di bagian analisa data, kalau Bapak Ibu menganalisa menggunakan aplikasi seperti SPSS, Exam, dan sebagainya, silahkan dicantumkan versinya. Dah, that's it. Itu aja di bagian riset metodenya. Kemudian riset. Nah, di bagian hasil, nanti silahkan Bapak Ibu cantumkan. Kalau hasil wawancara bisa dituliskan. Kalau ada gambar Bapak Ibu, jangan gambarnya dimasukkan ke sini. Itu jangan. Cuma keterangan gambarnya saja. Misal gambar 5 tentang apa. Atau tabel 1 tentang hasil wawancara dengan kepala sekolah. Jadi tabelnya jangan dipindahkan di sini. Nanti itu besok saja ketika akan memindahkan dari anatomi ini ke paper jadi. Nah, jadi di sini hanya kerangkanya dulu untuk memudahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di bagian discussion. Nanti silahkan di bagian nomor 2, what is unknown, di sini itu dipastekan di bagian kiri. Nah, dipastekan di bagian kiri. Fungsinya untuk apa? Nanti silahkan Bapak Ibu jawab di bagian kanan. Biar Bapak Ibu tidak scroll ke atas, ke bawah, bolak-balik. Cukup dilihat, oh gaps nomor 1 ini permasalahannya. Kemudian dijawab di bagian kanannya. Tetapi harus ingat nih Bapak Ibu, menjawab permasalahan menggunakan data. Jangan sampai Bapak Ibu menjawab tetapi malah melebar dari ha- hasilnya. Nah, nanti Bapak Ibu malah melakukan riset ulang itu kan berat. Jadi disesuaikan dengan hasilnya. Kemudian conclusion.
Nah, cukup menjawab tujuan risetnya saja. Kemudian ditambahkan kalimat pendukungnya, Bapak Ibu, untuk memperkuat jawabannya. Kemudian kontribusi risetnya secara teoritis dan praktis itu apa. Nah, ini template-nya nanti akan saya kirim, Bapak Ibu. Kemudian nanti juga ada contohnya nih, Bapak Ibu, yang sudah terisi. Nah, di sini nanti juga akan saya kirimkan. Mungkin sebelum lanjut ke contoh, ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Eh, mohon izin, Mas, Iya, mau nanya, iya. kalau tadi kan yang di atas itu result dengan discussion dibedakan ya. Oke, iya Ibu. Nah, tapi ada jurnal yang minta digabung, dia tuh Oke. satu bab. Nah, kalau begitu, apakah penulisannya sama seperti ini atau satu result langsung dibahas gitu? Oke, baik Ibu. Nah, memang kalau di jurnal, riset dan discussion itu digabung. Cuma kenapa di sini dibedakan itu untuk memudahkan Bapak Ibu apa ya ibaratnya membuat kerangkanya. Nah, itu. Jadi 5 hasilnya apa, kemudian discussion untuk memudahkan di sini Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan, kemudian dijawab. Jangan sampai permasalahannya ada 5, tetapi solusinya 2. Berarti ada 3 permasalahan yang belum terjawab. Kan seperti itu, Bapak Ibu. Ini untuk memudahkan saja. Untuk penulisan di paper, bisa juga, Bapak Ibu. Hasilnya dulu di atas, baru nanti di bawahnya jawaban dari gapnya. Itu ada. Atau mungkin selang-seling. Kalau datanya itu menjawab, apa, misal tabel 1 menjawab permasalahan 1. Hasil kemudian jawaban di bawah itu nggak masalah. Takutnya kalau seperti itu, hasil kemudian jawaban permasalahan, mungkin ada juga, misal tabel 5. Nah, sebenarnya itu tabel atau mungkin grafik itu hanya menjembatani hasil sela- selanjutnya, tetapi tidak menjawab permasalahan. Nah, nanti kan malah ibaratnya apa ya, menjadi datanya itu tidak menjawab permasalahan. Jadi lebih baik bisa discussion-nya di bawahnya. Jadi hasil dulu, baru nanti discussion atau jawaban dari permasalahan. Nah, seperti itu, Ibu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Tanya Eh, Mas. baik, Mas. Kalau kualitatif itu kan dia misalnya satu tema nih ya. Nah, Iya, saya menemukan ada 5 tema. Nah, iya, misalnya ketika tema 1, saya menampilkan hasil iya. beserta kutipan. Kemudian saya langsung bahas itu boleh. Boleh juga, Ibu. Boleh. Jadi misalnya karena di jurnal itu dia kan template-nya langsung result dan end discussion gitu kan. Iya, Artinya tadi saya tuh kepikiran apa kan kalau jurnal lain ada yang memang dipisahkan ya, iya, result, iya. result discussion di bawahnya gitu. Tapi ketika posisi dia itu mintanya digabung, berarti boleh seperti itu ya Mas ya, maksudnya Boleh, Ibu. supaya Iya, satu tema kan kalau kualitatif langsung gitu. iya. Hmm. Boleh, Ibu. Jadi ini untuk memudahkan saja apakah permasalahan itu sudah terjawab atau belum. Nah, takutnya permasalahan ada 5, yang dijawab 2. Berarti ada 3 permasalahan nih, Bapak Ibu ya, belum terjawab. Atau sebaliknya, permasalahan 2, jawabannya 4. Nah, ujuk-ujuk atau tahu-tahu ada anu itu, ada solusi, tetapi tidak ada permasalahan. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, Ibu. Mas Ya, tanya Mas. baik. Terima Iya, kasih Kalau Mas sudah jelas. oke, baik. Mungkin kalau selanjutnya, ya, Ibu. oke, baik. Em, tanya Mas, kalau lihat anatomi yang ditampilkan di sini kan paling banyak 5 kalimat ya, 4 sampai Iya, 5 kalimat, 4 sampai 5 kalimat. Kalau saya hitung itu misalnya 5 kalimat, 5 kalimat itu cuman beberapa kali mungkin jadinya 30 kalimat kali ya. Toh oh, paling paling iya. banyak 50 kalimat. Tapi kalau yang publish itu kan memang ada yang relatif pendek itu sekitar 5 halaman itu sudah em, apa referensinya ya. Kalau Baik, misalnya Ibu.
kayak Skuping Review Literatur Iya, gitu ya. Tapi ada juga yang panjang sampai beberapa eh, banyak halaman ya, terutama kalau yang plus one itu kan ada yang 40 halaman, lima iya, puluh halaman Ibu. gitu. Nah, itu atau minimal atau sebaiknya itu seberapa, Mas, Oke, yang baik anu Ibu. bisa terbit gitu. Oke, nah nanti disesuaikan lagi oleh jurnal tujuannya, Bapak Ibu. Terkadang membatasi 3.000 sampai 10.000 kata keseluruhannya. Sudah include referensi, kemudian sudah include abstrak juga. Nah, nanti dicek dari tempat Bapak Ibu sudah sesuai atau belum. Nah, misalnya ketentuannya 5.000 sampai 10.000 kata. Bapak Ibu baru 4.000. Itu kan belum sesuai. Nah, atau mungkin malah kelebihan. Mintanya 10.000 di tempat Bapak Ibu malah 11.000 kata. Atau mungkin 10.000 lebih 5 kata. Nah, itu kan sudah tidak sesuai, Ibu. Nanti ini baru kerangkanya. Kenapa ada 5? Nah, satu kalimat ini nanti akan menjadi 5 paragraf, Bapak Ibu. Tidak memungkin, ibaratnya gini, nanti juga bisa tidak memungkiri ada pembahasan hal yang sama. 3 dan 4 itu sebenarnya sama. Nanti bisa menjadi satu paragraf. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk memudahkan Bapak Ibu menyusun paper. Jadi membuat kerangka rumahnya dulu. Apakah sudah terjawab Ibu? Oke, sudah. Terima Iya. kasih. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada Mohon maaf, pertanyaan? Mas. Iya, Kalau dia tidak menentukan jumlahnya ya, dia iya, hanya menyampaikan abstrak 200. Udah gitu, yang iya, lainnya tidak ada ketentuan jumlah kata. Nah, itu iya. biasanya rata-rata berapa ya Rata standarnya? standarnya itu 3.000 sampai 10.000 Ibu. Hmm, Ya, 3.000 kata sampai 10.000. itu sudah all in ya berarti dari sampai referensinya. Iya, iya Ibu. Nah, nanti bisa di bagian author guideline-nya disesuaikan lagi. Iya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Oke. Nah, kita masuk ke contoh nih Bapak Ibu. Coba. Nah, judulnya Digital Marketing to Improve Marketing Performa. Nah, di kalimat pertama, what is unknown, kita cantumkan dulu kalimat positifnya. Contohnya, pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha mikro kecil atau UMKM. Kalimat positif dan semua orang itu setuju. Kemudian, bawahnya nih Bapak Ibu, lebih mengkerucut lagi nih, upaya pemasaran digital yang konsisten dapat meningkatkan pengenalan dan kredibilitas merek. Nah, ke bawah lagi akan lebih mengkerucut lagi nih Bapak Ibu. Platform digital memungkinkan penargetan yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu mau membuat 4 atau 5 nggak masalah. Kemudian di nomor 2, what is unknown atau gap. Banyak UMKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital. Nah, belum memahami. Negatif. Kemudian UMKM seringkali memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, itu kan juga permasalahan nih Bapak Ibu. Kemudian tiganya, banyak UMKM yang menggunakan strategi pemasaran digital kurang sesuai dengan karakteristik target pasar mereka. Kemudian banyak UMKM yang belum memanfaatkan potensi e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Nah, kemudian di bagian HNW, urgensi risetnya, penelitian ini penting karena apa? Kemudian solusi yang diberikan, strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing dan pemahaman tentang pemasaran digital. Kemudian tujuan risetnya untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM. Nah, kemudian
masuk ke bagian riset metode atau ibaratnya ranahnya penulis, prosedurnya Bapak Ibu melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif, misal populasi dan penelitian ini adalah 10 UMKM di wilayah Yogyakarta. Kemudian instrumennya, penelitian ini menggunakan pengumpulan data, observasi, dan wawancara secara random sampling. Kemudian data yang diperoleh itu diapakan, dianalisa menggunakan apa? Kemudian kalau menggunakan aplikasi, silahkan cantumkan versinya. Itu penting. Karena setiap aplikasi, misalnya SPSS versi 4 dan SPSS versi 5, itu juga bisa hasilnya berbeda, walaupun 0,0 sekian. Nah, itu juga menyebabkan hasil yang berbeda, Bapak Ibu. Kemudian riset. Nah, silahkan nanti cukup dituliskan saja kalimat satu tentang apa, Gam, eh, gambar satu tentang apa, atau tabel satu tentang apa. Nah, di sini Bapak Ibu, discussion. Nah, discussion ini adalah nyawa dari data atau nyawa dari hasil risetnya. Banyak UMKM yang belum memahami cara menggunakan alat. Kemudian kita akan jawab nih Bapak Ibu berdasarkan hasil. Dengan adanya pelatihan dan lokakarya tentang penggunaan alat digital, termasuk SEO, analitik, dan media sosial dapat meningkatkan pemahaman tentang kinerja alat digital. Nah, nanti silahkan jawab. Jadi harus sesuai. Kalau gapnya 4, berarti harus ada 4 jawaban. Kalau gapnya 5, berarti di discussion juga ada 5 jawaban Bapak Ibu. Kemudian conclusion. Nah, langsung menjawab tujuan risetnya saja. Misalnya, strategi pemasaran digital yang diidentifikasi dalam penelitian ini terbukti mampu meningkatkan visibilitas, daya saing, dan interaksi dengan pelanggan. Nah, kemudian jangan lupa kasihkan kontribusi risetnya, Bapak Ibu. Manfaat secara teoritis dan praktisinya itu apa? Nah, mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, sampai sini. Ya, Mas Hafiz, Iya, Bapak Suryadi. kita ke atas dulu ke tadi yang pertama tadi apa yang sudah diketahui Yang gitu ya, ya, oke, yang pertama. yang pernyataan positif ya, Oke, what is known ya. gratis anon, ya, Kemudian what is, yang unknown yang nomor 2 ya. ya, Jadi yang permasalahan, 1 dengan 2 ini ya, didukung dengan referensi atau dari pengamatan saja gitu, dari oke, pengetahuan baik, kita saja gitu. oke, baik, Bapak. Nah, di dalam kerangka ini itu hanya permasalahannya saja atau kalimat positifnya. Jadi merdeka dulu. Nanti untuk masalah sitasi atau referensi itu besok saja di pertemuan ke-6 Bapak. Kelima. Mohon maaf. Nah, itu ke pertemuan kelima. Jadi ini hanya untuk mengetahui pembuatan kerangka atau struktur dari paper Bapak Ibu itu sudah sesuai, tidak ada yang kurang. Nah, Mas Hafid, ini nanti dikasihin kita kan yang iya, benar sekali langkah ini. Ibu. Ya. Iya, benar Ibu. Nanti Oke. akan dikirimkan. Seperti itu Bapak, apakah sudah terjawab Bapak? Nah, biasanya yang sejauh kita ketahui Iya, itu untuk sebuah paper artikel gitu ya. Studi iya, penelitian itu permasalahan yang dijawab itu iya. biasanya tidak sebanyak ini gitu. Satu pertanyaan saja tuh bagaimana itu, Mas Hafiz? Oke. Artinya Jadi, kalau misalnya di tesis, disertasi itu ada beberapa pertanyaan, kan. oke. Tapi Nah, kalau untuk artikel ini bagaimana kalau satu pertanyaan saja? oke, Apakah baik. itu lazim atau bagaimana? Oke, baik. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada permasalahannya cuma satu bagaimana? Nah, Bapak Ibu cek permasalahan satu itu bisa menjadi banyak atau tidak. Jadi dijabarkan Bapak. Nah, nanti di bagian discussion juga menjawabnya dijabarkan dari permasalahannya. Biar lebih
mendalam. Nah, seperti itu Bapak. Jadi di discussion-nya lebih mendalam kalau banyak permasalahan. Apakah sudah terjawab Bapak? Ya, tapi mudah-mudahan nanti untuk penjelasan berikutnya kami bisa lebih paham lagi ya. Oke, baik Bapak. Nah, jadi nanti silahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan. Nah, mohon maaf nanti juga akan dikasih PR lagi nih Bapak Ibu, yaitu membuat kerangka ini. Nah, kalau sudah selesai bagaimana Mas nanti? Nanti dikirimkan saja Bapak Ibu ke saya ataupun ke Mbak Aulia biar nanti dicek apakah sudah sesuai nih Bapak Ibu. Misalnya di bagian what is unknown ini masih ada terdapat kalimat negatif atau permasalahan yang harusnya di nomor 2 atau salah penempatan. Nah, nanti kalau sudah kirimkan ke Mbak Aulia atau saya. Atau kalau Bapak Ibu sudah mempunyai draft jadi atau paper jadi, nanti bisa di breakdown dari papernya untuk mengetahui apakah paper yang dibuat Bapak Ibu itu sudah sesuai atau belum. Apakah ada yang kurang misalnya di bagian how and why belum ada urgensi risetnya atau mungkin belum ada tujuan penelitiannya atau bahkan malah salah penempatan di bagian how and why tujuan Bapak Ibu masukkan ke bagian riset method. Nah, itu kan ibaratnya salah kamar. Nanti bisa di breakdown biar Bapak Ibu juga mengetahui papernya itu sudah oke atau belum. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ada Mas. Oke, bagaimana Bapak? Eh, ini kan berarti kita pokoknya anggap saja ini template-nya dulu kita Ya, buat seperti kalau sudah ada mungkin kita cocokkan dengan template yang ini kan seperti itu ya Mas ya. iya benar sekali Bapak. Bisa di breakdown. Ya di Brickton. Iya, Tapi tadi kata Mas terakhir kalau yang sudah jadi bisa dikirimkan juga gitu kan. nah, Apakah sudah sesuai dengan yang ini gitu kan? nah iya Eh, Bapak. Jadi eh, nanti di breakdown ke anatomi dulu. Nah, biar nanti yang dikirimkan untuk pengecekan biar lebih mudah juga. oke 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 oke. Oh Iya, berarti di breakdown dulu sini ya. iya benar sekali Oke. Bapak. Oke, makasih. Ya, sama-sama Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ditanyakan terkait kerangka ini Bapak Ibu? Oke. Tugas Kalau kerangka ini dikumpulkan sebelum pertemuan besok atau gimana, Mas? sebaiknya iya Ibu. Jadi sebelum pertemuan berikutnya nanti bisa dikirimkan biar ada revisinya. Oke. Tapi belum Hmm. pakai referensi gitu tadi ya? Belum Ibu, hanya kalimat SPOK dulu, tanpa referensi, Masih tanpa citasi. masih dari pikiran kita sendiri ya. Ben- Yang ini ya berdasar iya, artikel yang kita dapatkan sih itu. Tapi dari pikiran kita dulu gitu ya. benar sekali Ibu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Nah, ada yang Mas, ditanyakan lagi? Ya, Bapak? untuk yang metodologi tadi agak agak miss, Mas. Iya, Metodologi itu waktu di kerangka selain menjelaskan tentang caranya, kita jelaskan iya. juga menggunakan software apa gitu ya, Mas ya. Iya, jadi di bagian metodologi atau riset metode itu berisi penelitian ini menggunakan apa? Kuanti, kuali, kemudian population and sampel-nya. Berapa jumlah responden, kemudian penelitiannya itu diambil di mana. Kemudian instrumennya, pengambilan datanya, observasi, wawancara, kuesioner, dan sebagainya. Kemudian analisa data. Jadi data yang diperoleh itu dianalisa menggunakan apa? Kalau menggunakan alat atau aplikasi, contohnya SPSS, cantumkan versinya, Bapak.
Berarti di analisa data itu hanya menjelaskan tentang penggunaan alatnya dulu berarti Mas ya? Iya, benar sekali. Jadi data ini dianalisa menggunakan SPSS versi berapa. Nah, seperti Oke. itu, Pak. Baik, makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Mungkin saya izin minum ya, Bapak Ibu. Hmm, Oke. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah sudah jelas atau malah pusing ini, Bapak Ibu? Oke, mungkin di Baik, Pak, oke, kalau bagaimana? Kan? metodologinya murni literatur apa uh, pustaka literatur pustaka Ya, ah, itu mungkin nggak sih bisa masuk tembus Scopus? bisa Bapak nanti ke review artikel, jadi yang SLR. Nah, perbedaannya dengan kerangka itu cuma di bagian metodologi penelitiannya saja. Penelitian ini menggunakan metode SLR dengan kaidah Prisma misal. Nah, jadi hanya berbeda di metodologi penelitiannya saja. Bagaimana Bapak? Apakah sudah terjawab? Iya, iya sudah. Oke, baik. Nah, Lihat, ya. apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, mungkin ini ada sedikit Kalau memungkinkan, motivasi. ada Oke, Bapak. Bagaimana Bapak Suryadi? kalau memungkinkan waktunya, misalnya Ya, ada artikel yang sudah terbit di Scopus, jurnal ya. penelitian Scopus, yang bisa di apa namanya diperlihatkan nanti secara anatomi itu Oke. bagian demi bagian gitu kalau memungkinkan waktunya. Iya, Bapak. Baik. Nah, mungkin ini sedikit apa ya? Saja saya akan share screen. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Udah. Bentar. Nah, di sini ada paper dari Pak Juni, Bapak Ibu. Mungkin ini hanya untuk motivasi Bapak Ibu saja. Oke, oke. Papernya, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada salah satu paper dari Pak Jo. Coba kita cek dari judulnya dulu, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah ada yang baru dari penelitian ini? Video based learning, pembelajaran menggunakan video. Sebenarnya kan itu juga sudah dari dulu ya Bapak Ibu. Ada Iya. pembelajaran dari apa? Maksudnya ada pembelajaran berdasarkan video, melalui video. Nah, kemudian yang bikin menjual paper ini itu adalah ini Bapak Ibu. Quickly understanding. Lebih mudah untuk mengetahui atau lebih mudah untuk dimengerti. Nah, jadi lebih mudah dimengerti menggunakan pembelajaran based learning-nya. Nah, jadi yang Pak Jo jual itu ada quickly understanding. Misalnya, kalau pembelajaran biasa atau belajar biasa itu memerlukan waktu paham 1 jam. Tetapi kalau menggunakan video 10 menit. Nah, jadi quickly understanding. Kemudian coba kita masuk ke papernya, Bapak Ibu. Oke. Nah, coba kita cek menurut Bapak Ibu, respondennya berapa nih Bapak Ibu? Respondennya berapa Bapak Ibu? Hanya 6, 6, 6 Di sini Bapak Ibu. Respondennya 6 siswa. siswa. Kemudian menurut Bapak Ibu, penelitian ini
kuanti atau kuali? Kuali, Kuali. kuantitatif. Nah, Coba kita baca. Kuantitatif, deskriptif gitu. Nah, lebih kecil dari PTK, Bapak Ibu. Oh, PTK berapa, Bapak Ibu? ini kuantitatif. Oh, kuantitatif. Saya 30 Kuantitatif. kuantitatif. Nah, 6. ini hanya 6 responden, Bapak Heeh, Ibu. heeh. 6 responden, kemudian kuantitatif. Iya, Nah, lebih kecil dari PTK ya, Bapak Ibu. iya, Penelitian tindakan kelas. Kalau PTK berapa, iya. Bapak Ibu? Nggak tahu kalau kuantitatif. 30 atau 35? Nah, Kalau kuanti 30. ya, nah, di sini cuma 6 kuantitatif. Coba kita cek papernya. Oke, coba kita download PDF. Oke, berapa halaman Bapak Ibu? 5. 5. Belum kelihatan nih. 5 halaman. 5. 181 sampai 185. Ya, 1 sampai 5. Oke, baik Bapak Ibu, coba kita cek. 5 itu sudah berkurang judul, kemudian Referensi. afiliasi, abstrak. Nah, introduction cuma secuil. Nah, coba kita cek referensinya Bapak Ibu. 1 halaman sudah lebih. Berarti papernya cuma berapa nih Bapak Ibu isinya? 2. 2. Nah, kemudian coba kita cek analisa datanya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu apa mengira wah ini pasti pengolahan datanya bagus nih Mas. Rumit sampai papernya sesimpel itu diterima. Enggak Bapak Ibu. Cuma menggunakan pre sama post, sesudah dan sebelum. Nah, ini tabelnya sudah besar sendiri Iya. setengah halaman. Nah, ini bisa masuk ke Scopus Bapak Ibu. Hmm. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, Ringkes ya. ini kalimat positif dulu. Terus, nah jadi kalimat umum dulu. Nah, Mm-mm. jadi nanti bisa kalimat positif dulu, kemudian baru permasalahannya apa, atau buat is anonnya apa. Mm-mm. Nah, kemudian metodologi penelitian. Sebenarnya isinya hanya keempat itu saja Bapak Ibu. Nah, menggunakan SPSS, nah, seperti itu. Nah, Hmm. nah, jadi SS 23. iya, Iya. jadi 7 pertanyaan ini tadi bisa dikembangkan menjadi beberapa halaman Bapak Ibu. Tergantung dari riset Bapak Ibu. Apakah risetnya itu kompleks atau enggak? Nah, kalau tidak itu kan berarti cuma berapa halaman. Tetapi kalau papernya Bapak Ibu kompleks, variabelnya banyak, berarti kan akan banyak yang dibahas. Berarti papernya nanti juga akan banyak jumlah halamannya. Oke, Mas, tadi itu Q berapa, Mas? oke kita cek nih Bapak Ibu. Q berapa? Oke, saya cek. Q berapa Bapak Ibu? 2. I2. Q2 Bapak Ibu. Nah, jadi paper yang simple itu saja bisa masuk di Scopus. Apalagi Minimal. nanti papernya Bapak Ibu. Kan seperti itu. Ibaratnya yang variabelnya lebih banyak, pengolahan datanya lebih kompleks. Iya. Itu Mau tadi nanya Mas, Iya, yang Eh, kuantitatif itu loh, Mas. Yang kuantitatif tapi hanya 6 responden iya. itu. mau Itu nanya Mas, luar biasa itu. Oke. kalau faktor nama Pak Juman, Pak, Iya. Pak, nah nama faktor nama besar dia itu nggak berpengaruh juga gitu. Oke, baik, Bapak. Tidak berpengaruh, Bapak. Jadi kan ibaratnya kita submit di jurnal Scopus, kita kan nggak tahu kantornya di mana, kemudian nanti apa kita juga tidak kenal dengan reviewernya siapa, editornya siapa. Nah, Iya, iya, iya. Ya, terima kasih. iya, Bapak. Jadi Mas Hafid, iya yang itu masih sebenarnya. saya pikirin tuh yang kuantitatif tapi 6 responden itu loh.
Nah, itu kenapa tuh kok Iya. bisa gitu? Nah, karena kan itu biasa kan kalau di teori itu kuantitatif minimal iya. 30. Nah, atau apakah karena metodenya tuh tadi itu sebelum dan sesudah itu tadi itu kali. Oke, Ya, baik. jadi boleh Baik. 6 gitu atau gimana ya? Ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini ibaratnya kita bisa bilang itu adalah celah dari Scopus. Jadi Scopus itu tidak semenakutkan itu, Bapak Ibu. Nah, kenapa paper ini bisa diterima? Salah satunya ini, Bapak Ibu, dari judul dulu. Dari judul itu sudah menarik, sudah menjual atau eye-catching. Nah, judulnya. Kemudian ada yang tidak kalah penting, yaitu referensi. Nah, coba Referensi iya, kisah. kita cek nih Bapak Ibu, ada 23 referensi. Nah, coba referensinya kita tracking. Misal di sini Bapak Ibu, referensi nomor 1. Apakah ada di Scopus? Ada. Q berapa? Q1 Bapak Ibu. Nah, coba referensi yang lainnya. Nomor 2. Kita cek lagi. Referensi. Oke, ini nama jurnalnya. Pen Nursing. Q1 lagi Bapak Ibu. Nah, jadi harus didukung dengan referensi terbaik Q1 dan Q2. Untuk apa? Meningkatkan paper Bapak Ibu. Misal nih, eh, kalau Pak Jo analogikan, biasanya menganalogikan itu mendengarkan ceramah. Misalnya, yang khotib itu bilang, harus sedekah-sedekah itu akan kembali lagi ke kita. Nah, mungkin Bapak Ibu juga akan bantah. Tetapi kalau ustadznya udah bilang, Kola Rasulullah. Nah, pasti kan Bapak Ibu tidak mau, apa, udah nggak berani mendebat. Nah, contohnya ini. Bapak Ibu mau tembak ke Q4. Tetapi referensinya Q1 semua. Nah, itu gimana Bapak Ibu? Ya, Itu kan sudah meningkatkan paper dari Bapak Ibu sendiri. Nah, itu betul. iya trik and tipsnya nih Bapak Ibu. Jadi Termotivasi, Mas. Habis. ya jangan sampai Bapak Ibu itu ketika citasi tidak sadar memasukkan tesis atau mungkin disertasi yang belum dipublikasikan atau referensinya Sinta 5 yang tidak terindeks internasional itu jangan. Jadi kalau bisa 80% besok adalah referensi jurnal Scopus terbaik Q1 dan Q2 Bapak Ibu. Oh, itu juga kali ya Iya benar mendasar sekali itu ya. Ibu. Mm-mm. Jadi misalnya Ibu mau target Q4 tetapi referensinya Q1. Kira-kira editornya itu gimana Bapak Ibu? Pasti kan, wah ini referensinya udah Keren. bagus-bagus nih ya. Kan itu Mm. meningkatkan Mm-mm. Ya, ya, ya. Mm-mm. paper dari Bapak. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu Mas Bapak mau Ibu. tanya, Nah, bagaimana? nggih, tadi itu kan judulnya eh, quickly Iya, understanding di secondary school gitu ya. iya. Sementara sebentar Mas tadi itu barusan. Oke, coba saya. Nah, Eh, sementara yang eh, bukan referensi nomor 2 tadi, ya, yang dicari tadi ya, referensi kedua ya, itu kan effect of reflexology and progressive muscle relaxation on pain, ya, fatigue, and quality of life during chemotherapy and gynecology cancer patient ya. iya. Baik, gimana Ibu? Eh Maksud saya gini, tadi kan lebih ke pemahaman yang lebih mudah pada anak secondary school. Iya, Nah, sementara ini kan di pasien di rumah sakit, areanya berbeda gitu ya. betul. Nah, Nah, seberapa sih itu boleh digunakan? Karena kan oke. areanya berbeda. Kalau tadi kan area Berbeda. pendidikan, sementara ini kan Ini lebih lebih ke ke
rumah sakit ya. Iya, rumah sakit atau Gitu. kesehatan. Nah, Iya. jadi gini Bapak Ibu, semisal saya sambil di sini saja. Nah, contohnya nih Bapak Ibu tentang zakat. Nah, Bapak Ibu bidangnya misalnya ekonomi atau manajemen berkaitan tentang mungkin zakat. Apakah Bapak Ibu tidak boleh mengambil definisi zakat tentang religion atau tentang apa ya subjek areanya agama? Kan juga boleh Bapak Ibu dengan konteksnya itu masih nyambung, itu nggak masalah. Hmm. Walaupun misalnya subjek area Bapak Ibu itu ekonomi, di sini ada berbicara tentang zakat. Kemudian referensinya pengertian zakat, subjek areanya adalah agama atau religious studies. Itu bisa saja Bapak Ibu. Dengan catatan itu masih nyambung dalam konteksnya. Jadi nggak masalah. Apakah Mungkin sudah terjawab, Ibu? Nggih, nggih. Nanti sambil jalan, saya Iya. justru Hafiz, pingin tahu yang diambil dari referensi itu ke artikel tadi Oke, apa sih yang diambil gitu sehingga bisa nyambungnya di sini oke. gitu. Baik, Ibu. Nah, itu nanti di pertemuan kelima atau besok digital rating. Oh, Habis, Nah, bagaimana Bapak? kalau kembali ke judul yang tadi Ya, ditulis oleh Mas Parjo, oke. nah ini ya. Ya, Nah, kalau kita eh, kembali ke penentuan judul di awal ya, sesi itu, ada unsur metode, ya. kemudian apa tuh, eh, Signifikan. signifikan dan objektifnya ya. Ya. Ini ketiga unsur itu gimana nih kalau di pada judul ini? Nah, oh, di sini Bapak, Ya. quickly understanding itu masuk ke signifikan, lebih mudah dimengerti. Kemudian video based learning itu adalah metodenya atau temuannya dengan menggunakan video based learning. S-nya, mohon maaf, objeknya itu adalah progressive muscle relaxation. Nah, jadi objeknya ini itu dampaknya yang terkena oleh metode. Apakah sudah eh, bisa dipahami, Bapak? Ini signifikannya yang Iya, dahulu ya, bukan metode. signifikannya yang dijual atau ditaruh di depan. Karena kalau based learning dapat meningkatkan pengetahuan, nah itu kan sudah biasa. sudah biasa, banyak. Nah, karena video based learning kan sudah dari dulu itu ada. Tetapi kalau judulnya, signifikansinya yang dijual, quickly understanding. Nah, jadi kan lebih mudah, lebih cepat dimengerti kan seperti itu, Bapak Ibu. Oke, Terima kasih. bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah termotivasi ini, Bapak Ibu? Mas Hafiz, sangat Ya, terima kasih. Mau mungkin dari pertanyaan Ibu tadi saya tertarik juga ya, tapi iya, dasarnya dari ya, hasil searching yang kata-kata di apa namanya itu kata-kata kunci, mungkin ya. Pak eh, jurnal yang seperti tadi mungkin ya seperti itu ya. Dan setelah dibaca memang ada kaitan, mungkin begitu ya. Iya, benar sekali, Bapak. Jadi bisa saja kita itu mensitasi dari bidang ekonomi, mungkin dari bidang agama, itu bisa saja Bapak Ibu. Nggak harus tentang ekonomi semua, itu tidak harus. Karena Ya, kan definisi mungkin di bagian pendahuluan sebenarnya kan kita hanya yang ringan-ringan dulu Bapak Ibu. Membahas, membahas hal yang ringan-ringan dulu. Jangan sampai mendalam. Kalau di bagian pendahuluan atau introduction Bapak Ibu sudah mendalam, nanti di bagian discussion Bapak Ibu pasti sudah bingung mau menyampaikan apa lagi kan seperti itu. Jadi bisa dulu pengertian digital marketing. Nah, mungkin bisa dilihat dari segi apa
dari manajemennya atau mungkin dari ekonominya. Nah, ini kan sudah berbeda ya Bapak Ibu subjek areanya. Nah, jadi itu di pertemuan ke-5 besok Bapak Ibu, digital rating. Bagaimana kerangka yang kita buat hari ini nanti dikembangkan menjadi paper. Izin Pak. Iya, Tapi bagaimana Bapak Ridwan? Ya, itu kan tadi contohnya tahun 2020 ya. Ada nggak sih Iya. yang terbarunya 2025 gitu, yang sesimpel kayak tadi gitu? Oke, baik. Nah, nanti mungkin saya belum mengecek papernya semua dari Pak Ju juga, Bapak. Nah, nanti mungkin bisa dicek di Scopusnya. Nah, itu ada salah satu, mungkin apa ya, bisa dibilang em, kalau Scopus itu tidak semenakutkan itu. Nah, terkadang kan Bapak Ibu sudah, aduh Scopus pasti susah, pasti, waduh ini gimana. Nah, pasti kan sudah ibaratnya kayak internal block. Nah, jadi udah takut duluan, padahal belum mencoba. Nah, silahkan Bapak Salah Ibu. satu penulisnya juga Pak Hafiz ya tadi. Gimana? Salah satu penulisnya, Pak. Bukan, Bapak. Oh, Kebetulan bukan. itu adalah apa mahasiswanya Pak Jo. Nah, jadi Pak Jo itu tugas akhirnya mahasiswanya disuruh apa ibaratnya tindakan atau penelitian sederhana. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu jangan takut menulis jurnal Scopus. Dicoba saja Bapak Ibu. Karena celahnya itu banyak sebenarnya Bapak Ibu. Salah satunya tadi. Lah, cuma 5 halaman Mas. Itu sudah berkurang judul abstrak referensi. Hanya 2,5. Kemudian hanya 6 kuantitatif, masa bisa Mas? Nah itu kan pasti menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah itu adalah celah-celah di Scopus Bapak Ibu. Tidak semenakutkan itu. Nah tidak semenyeramkan itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut duluan. Apalagi kalau sudah selesai, wah ini saya mau submit Mas tapi masih ragu apakah nanti ditolak di gini-gini. Nah itu dipikir belakangan Bapak Ibu. Jangan takut. Nah, yang penting itu harus mencoba. Nah, karena pernah Mas ada Hafiz, ya, Ibu, Mas Hafiz, bagaimana? kalau di bidang saya tuh ekonomi biasanya kalau 5 halaman untuk proceeding ya, proceeding Scopus saya baru kirim Ya, ke sana. Proceeding nah, Scopus itu memang dibatasi 5 halaman. Tapi kalau oh, udah masuk Scopus itu di atas belasan. Kalau ilmu oke, ekonomi ya oke. sedikit apa ribet di modelingnya ya. Nah, Kalau sedikit penjelasannya itu ini lagi, major revision lagi nih. oke, baik. Iya. Sebenarnya itu tidak terpengaruh oleh halaman, Ibu, tetapi pengaruhnya adalah jumlah kata. Nah, ada jurnal yang jumlah katanya seperti tadi 3.000 sampai 10.000. Kalau 5 halaman, Ibu masih 2.000, katanya berarti kan masih kurang. Nah, jadi dicoba saja untuk submit ke riset artikel. Seperti itu, Ibu. Iya benar Mas Hafiz itu Iya, mereka kasih template-nya sendiri kan spasinya iya, 1 kita hanya mengisi aja iya, mereka hanya benar bilang sekali. 5 halaman dan sesuai versi template mereka otomatis sudah 3 ribuan gitu kan. Iya, jadi memang Heeh. harus disesuaikan ketika submit. Iya. Nah, Tanya satu Mas. iya, Bapak Ismet, bagaimana? Eh, kan di dalam kita menyajikan di pendahuluan di latar Ya, belakang kan kita pasti ada literatur yang menyangkut dengan tempat kita misalnya di kabupaten kah atau di Indonesia gitu ya. ya, Nah, kadang-kadang dia eh, belum terindeks Scopus gitu kan. Nah, itu apakah yang termasuk yang di 20% tadi atau gimana itu Mas? iya, benar sekali, Bapak. Jadi masuk yang 20%. Misalnya referensinya Bapak Ya, dari WHO atau BPS. ya. Nah, itu masuk ke 20%. Atau mungkin buku. Nah, atau undang-undang itu masuk ke 20%-nya, Bapak.
Oke, oke. Makasih. Iya, karena ketika nanti Bapak Ibu submit, referensi itu juga akan dicek valid atau tidak. Iya. Dalam artian valid itu bisa di tracking, bisa dicek. Editor itu bisa mengecek, oh ternyata referensinya benar ada. Kalau tidak valid, editor akan mengecek, wah ternyata nggak ada. Nah, itu misalnya jurnal dari Sinta. Nah, atau mungkin disertasi yang belum dipublikasikan. Jadi kan editor, wah ini referensi dari mana ini kok tidak ada datanya, tidak bisa dicari. Nah, seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama, Bapak. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Mas Hafid, Iya, Ibu. sebenarnya tuh pesertanya berapa sih kita nih? Pesertanya itu 42. 40 ya? Iya. Oh, berarti nyusut tuh. Mungkin baru ada kesibukan yang lain, jadi belum bisa bergabung di malam hari ini, Bapak Ibu. Anggaran Scopus berapa duit? Gimana, Bapak? Anggaran Scopus berapa duit? Anggaran Scopus, maksudnya bayar untuk ketika sudah publish ya, Bapak. Ya, Nah, itu tergantung, Bapak Ibu, dari Q1, Q2 sampai Q4, kemudian dari negara pun juga Berpengaruh. berbeda. Ya, tergantung kurs uangnya. Misalnya, kalau Bapak Ibu mau submit di apa ya jurnal-jurnal masih Asia, itu kan mata uangnya tidak jauh beda. Nah, mungkin masih murah. Beda hanya kalau sudah apa USD atau mungkin dolar. Nah, misalnya $3.000. Nah, berarti kan harus dikali apa itu nilai tukar yang sekarang Bapak Ibu. Bahkan mungkin belum termasuk pajak. Jadi semua jurnal sebenarnya itu berbayar Bapak Ibu. Cuma siapa yang bayar? Pembaca atau penulis? Close access atau open access? Nah, seperti itu Bapak, apakah sudah terjawab? Iya. Iya, iya, sudah. Karena saya bingung juga. Kita yang nulis, terus kita yang bayar juga. Nah, itu di pertemuan ke-6 Bapak aman. Oke, nanti bisa di-share. Baik, nanti saya akan share nih Bapak Ibu template-nya. Mas Hafiz, bagian anatomi terakhir apa ya tadi? Conclusion ya? Ya, conclusion, yaitu Nah, menjawab. conclusion Ya, itu. inti biasanya bagian anatomi itu secara general ya, bukan bidang bidang ilmunya. Ada sebagian jurnal mintanya dibuatkan lagi seperti apa ya metode juga, tujuan juga. Nah, Ya, konsep generalnya gimana? Ada juga yang seperti rekomendasi untuk menampilkan kelemahan artikel ini gitu atau oke. limitation ya. Ya, Nah, secara generalnya gimana? oke, baik. Secara general untuk penulisan itu introduction, kemudian riset method, kemudian nanti apa riset dan discussion biasanya digabung baru conclusion. Nah, jadi susunannya itu Bapak Ibu IMRAT, introduction, riset method, kemudian riset dan discussion, kemudian conclusion. Kalau secara umum penulisannya seperti itu. Cuma di dalam introduction yang harus ada apa aja, kemudian riset method itu apa aja. Nah, itu nanti bisa mengikuti kerangka paper ini, Ibu. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Dia mah langsung di nu grup tiluan bijaannya. Jadi seru. Ya. Apakah sudah terjawab, Ibu? Eh, iya, maksudnya kan apa isi daripada conclusion itu? Oke, isi Ah, conclusionnya. ah, Oke, baik. iya. Sebenarnya isi conclusion itu langsung menjawab tujuannya, tujuan penelitiannya, Ibu. Langsung menjawab saja. Jadi kalau tujuan penelitiannya ada 3, nanti di bagian conclusion berarti ada 3 jawaban. Apakah tujuannya itu sudah tercapai atau belum di bagian kesimpulan, kan seperti itu, Ibu. Baru kemudian bawahnya ada yang namanya kontribusi. Manfaatnya secara teoritis dan praktisi itu apa?
Nah, kemudian limitasi. Kalau saran saya, limitasi itu bisa dihilangkan saja. Atau apa? Takutnya nih Bapak Ibu, limitasi, keterbatasan, malah melemahkan paper dari Bapak Ibu. Nah, takutnya malah melemahkan misalnya tadi punyanya Pak Ju. eh, Limitation dalam penelitian ini adalah 6 responden. Nah, itu kan sudah malah melemahkan papernya Bapak Ibu. Jadi bisa dihilangkan saja. Kecuali kalau mungkin bidangnya apa itu kesehatan atau mungkin em, apa ya yang bekerja di apoteker atau yang meneliti lah tentang obat. Misalnya penelitian tentang daun singkong. Nah, di bagian limitasi itu bisa dicantumkan keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya sebatas mengecek kandungan daun singkong, belum diuji coba ke hewan. Nah, itu kan jadi keterbatasan. Atau mungkin penelitian ini baru diuji coba ke hewan, belum ke manusia. Nah, kalau nanti malah melemahkan papernya, mending dihilangkan saja. Seperti itu, Ibu Suryani. Ya, terima kasih Mas Iya, Hafiz. Clear. sama-sama Ibu. Oke, ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Izin Mas Hafiz, Ya, Ibu mau nanya Risma. tapi mungkin di luar konteks yang anatomi boleh nggak? Boleh Ibu. Bagaimana? Nanya tentang ini Mas, apa cek plagiat ya pakai Ya, Turnitin. Nah, ya, saya kan mencoba ngecek di Turnitin tuh 9% Mas. ya, Ya, plagiatnya tapi saya keluarin bibliografinya. ya, Itu yang saya keluarin. Kalau yang lainnya nggak saya keluarin tuh. Jadi emang ada kadang kata yang cuma dua kata dianggap plagiat ya sama dia karena saya tidak membatasi itu gitu. Nah, udah 9% kan udah lumayan gitu. Tadinya iya berpikir Ibu. seperti itu. Nah, tapi ternyata pas saya cek AI detektor ya Mas ya, itu Ya, beda-beda. Saya cek pakai Grammarly itu 30%. ya, Terus pakai Quillbot tuh sampai 46 atau 50-an, saya lupa. Nah, saya ya, berpikir kan, eh, selama ini kan saya bikin ini sendiri, terus memang akhirnya kan saya translate ya Mas ya. ya, Nah, udah saya translate pakai yang kemarin diajar di Google itu, apa di Doc itu ya. Setelah ya, itu saya pakai Grammarly kan yang berbayar gitu dan memang di situ ya, banyak sekali ternyata kesalahannya. Maksudnya si Grammarly itu ngasih saran, kadang dia sampai ya, kalimatnya dia rubah gitu ya istilahnya ya, banyak. Nah, terus dan itu tuh setiap saya buka file pasti ada perubahan gitu. Misal hari ya, ini begini, besok saya buka lagi teh dia berubah lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu berpengaruh kepada tadi jadi tingginya yang AI itu, detek ya. AI itu, Mas, gitu. Oke, baik Seperti Ibu. itu. Nah, saya akan jawab. Sebenarnya kalau Grammarly itu tidak mempengaruhi tentang AI-nya, Ibu. Karena kan hanya merubah persamaan katanya atau mungkin yang tulisannya bertele-tele diringkaskan lebih efektif. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi AI. Nah, yang mempengaruhi AI itu ketika mungkin ibu para pasiennya menggunakan Quillbot atau aplikasi-aplikasi AI yang lain atau mencari apa itu di menggunakan AI yang ada langsung copy paste tanpa parafase. Nah, jadi jejak dari copy paste itu juga masih ada. Itu Ibu, terkadang juga terbaca. Nanti untuk penggunaan pakai yang Turnitin AI saja Ibu. Karena misalnya Ibu cek menggunakan Grammarly. Memang ada plagiasinya. Tetapi kan fungsi utamanya itu memperhalus kosakata, bukan untuk plagiasinya atau mungkin Turnitinnya. Nah, pasti akan berbeda-beda hasilnya. Jadi nanti mengikuti Turnitin AI saja. Jadi kan Turnitin ada dua Bapak Ibu. Yang instruktur ada AI, kemudian yang student itu tidak ada deteksi AI-nya. Seperti itu Ibu Risna. Oh iya, jadi yang dipakai itu baiknya yang mana? Yang Turnitin AI atau yang student kemarin? Yang kalau bisa Turnitin AI-nya Ibu. Jadi Turnitin tetapi yang instruktur, yang ada deteksi Grammarly. AI-nya. Yang pakai Grammarly itu buka kalau dari
plagiatnya nggak ada di Grammarly itu, nggak ada plagiat, Mungkin ya. aman. Cuman AI-nya aja yang Iya. muncul gitu. Jadi Berarti data yang buat disubmit ke jurnalnya itu pakai yang mana, yang hasil Turnitin itu, atau itu oke, udah aman nggak gitu maksudnya? Kalau saya pakai yang Turnitin itu aman nggak? aman Ibu. Jadi memang ada dua website untuk mengecek plagiasi. Salah satunya ada Turnitin. Nah, itu dipakai jurnal Scopus juga atau editor-editor di Scopus. Nanti untuk plagiasi pakainya yang Turnitin saja, Ibu. Nggak usah yang Turnitin AI gitu, atau yang Turnitin student itu boleh nggak sih? Bisa, bisa Ibu. Bisa, Yang student juga boleh ya? bisa, boleh. Cuma yang membedakan yang student itu tidak ada deteksi AI, jadi kita tidak tahu AI-nya berapa persen. Kalau yang instruktur, deteksi AI, kita bisa mengetahui apakah kedetek AI berapa persen. Hmm. Nah, itu ngaruh nggak kalau dia terdeteksi AI itu, ada kan kalau Turnitin 20% minimal gitu. Ya, Kalau AI itu, karena saya kemarin sempat, akhirnya saya iseng kan Mas, saya bikin dua kalimat itu, kalimat asli saya sendiri, ya. kalimatnya itu ternyata deteksi AI itu. Loh, saya bilang ini kan kalimat saya gitu, istilahnya saya tidak pakai apa parafrase yang Hmm. lainnya. Nah itu gimana tuh? Kan susah juga kita istilahnya Hmm. kayak Baik. kalimat-kalimat yang memang sudah umum gitu kan. Ibu, Ibu mengecek AI-nya menggunakan aplikasi apa, Ibu? Yang mana? Saya pakai dua, yang satu pakai Quillbot, satu pakai Grammarly. Jadi Oke, saya bandingkan gitu dua aplikasi itu. baik. Jadi jangan terpengaruh oleh kedua aplikasi itu, Ibu. Jadi fokus ke Turnitin saja. Memang bisa mengecek AI di Quillbot dan di Grammarly, tetapi bukan fungsi utamanya. Jadi hasilnya pun nanti akan berbeda. Terdetek kan malah bisa diperbaiki. Nah, kalau terdetek maksudnya di Grammarly terdetek ini. Nah, tetapi di Turnitin sebenarnya tidak terdetek Ibu. Itu kan juga apa ya? Bapak Ibu akan bekerja dua kali atau mungkin malah, wah ini tulisan saya sendiri tapi kok malah kedetek. Nah, Iya, seperti itu Mas. Jadi iya, saya kan akhirnya dicek di Grammarly sedikit, tapi saya cek di ya, Quillbot kok jadi besar ya gitu, sampai 40 sekian, hampir 49 atau 50 saya lupa. Nah, jadi saya kan akhirnya lama-lama ini ya istilahnya capek gitu parafrase lagi. iya, Lama-lama iya, kenapa saya parafrase kadang naik turun gitu, saya jadi capek kan. Akhirnya saya juga jadi inti sari yang disampaikan akhirnya kabur kan, karena iya, banyak parafrase. Nah, itu Mas mungkin. iya. Jadi jangan terpengaruh oleh AI atau deteksi AI di Grammarly dan di Quillbot Ibu. Hmm. Izin Pak, Iya, Baik, Bapak Ridwan. ah, makasih Mas. sebetulnya terdeteksi AI dengan terdeteksi plagiarisme itu dua hal yang berbeda kan ya. Misalkan terdeteksi AI tinggi, misalkan tujuh puluh Ya, persen, tapi plagiarismenya cuma 2% misalkan. ya. Itu sebetulnya nggak apa-apa gimana sih? Apa tahu gimana sih ya? Oke, baik. Nah, Nah, itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Turnitin plagiasi kata. Nah, apakah ada kata yang kita copy paste telan mentah-mentah? Nah, kemudian yang satu AI, Turnitin deteksi AI. Nah, ini menandakan kalau paper yang kita buat itu tidak murni buatan kita atau menggunakan AI. Nah, itu. Jadi, kalau bisa, jangan sampai kedetek AI, Bapak Ibu. Karena jurnal-jurnal di Scopus, kalau nggak salah Elsevier, itu maksimal AI hanya 1%. Dan itu saja hanya keterbacaan data. Nah, ada jurnal, saya pernah menemukan, cuma agak lupa namanya apa. Ada catatannya, Bapak Ibu. Kalau AI lebih dari 5% langsung auto reject. Nah, itu juga ada. Jadi, jangan sampai Bapak Ibu copy paste atau mungkin
menggunakan Quillbot. Nah, lebih baik parafase secara manual menggunakan Bapak Ibu sendiri biar tidak terkena AI-nya. Ya walaupun misalnya plagiasi plagiasinya cuma 10%, tapi AI-nya 50%, kan sama saja Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan jurnal tujuan yang tidak memperbolehkan adanya AI, pasti di-reject. Kan seperti itu, karena ada ketentuannya. Seperti itu Bapak Ridwan. Ya karena saya juga pernah coba-coba ya tesis Ya. lama nih zaman-zaman dulu gitu. Diperiksa di Quillbot terdeteksi AI juga. Jadi memang sekarang banyak aplikasi untuk mendeteksi AI, tetapi bukan fungsi utamanya Bapak Ibu. Contohnya Quillbot bisa memunculkan deteksi AI-nya berapa. Tetapi kan fungsi untuk fungsi utama AI tersebut adalah parafase. Kemudian yang kedua Grammarly. Nah, memang ada cek plagiasi, ada juga plagiasi AI, tetapi kan fungsi utamanya untuk memperhalus kosakata. Pasti hasilnya juga kadang tidak sempurna karena fitur apa ya? Fitur tidak utamanya. Seperti itu. Hmm. Apakah sudah terjawab Bapak Ibu terkait AI? Hmm. Udah. Sudah? Oke, baik. Oke. Boleh tanya satu Mas ya. Boleh Bapak Ismet bagaimana? Ini untuk motivasi aja ya. Nah, Ya. kan kalau ilmunya banyak sekali nambahnya ini. Kemudian pertanyaannya begini, dari berapa kali periode kan sudah lama nih Rumah Scopus, ke tingkat keberhasilannya setelah ada pelatihan ini kan tergantung orang Hmm. juga masing-masing Iya, kan. benar sekali Bapak. Jadi kalau pengalamannya apa hasil rekapitulasi statistiknya gimana Hmm. Hmm. pengalaman? Oke, baik. Nah, ini sebenarnya tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu terlalu sibuk sampai tidak mengerjakan, itu kan juga tidak sambit-sambit. Nah, kemudian ada juga kemarin peserta webinar 30 atau Ya, mungkin 2 bulan yang lalu, dia sudah submit 3 artikel, Bapak Ibu. Sudah 3 artikel dalam Ya, jangka 2 bulan. Dan mantap. kemudian kemarin juga habis japri saya, paper yang pertama itu baru revisi. Hmm. Nah, yang kedua dan ketiga ini belum dapat balasan. Oh, Nah, iya Bapak Ibu. Jadi memang tingkat keberhasilannya tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Mas, itu Kemudian revisi itu dia udah bayar? belum Ibu, Oh, belum. belum. Jadi Dia belum tahu ya berapa. iya, jadi nanti juga ada 2 jurnal atau mungkin 2 tipe. Yang pertama baru submit bayar. Nah, kalau baru submit saja bayar, misalnya 2 juta, itu saja nanti belum tentu diterima Bapak Ibu. Kalau di reject 2 juta melayang atau hilang. Nah, yang berikutnya itu adalah pembayaran APC, Artikel Processing Charge di akhir. Biasanya di akhir. Setelah LOA keluar, ya. terbit LOA baru nanti ada invoice-nya. Hmm. Nah, Nah, seperti biasanya itu. LOA baru emang sama invoice itu. Iya, Oh. benar sekali, Bu. Mm-mm. Jadi, kalau belum atau masih revisi kok sudah turun pembayaran, nah itu baru harus dicurigai itu, Ibu. Fast track, fast track. Nah, kecuali kalau mungkin jurnal tersebut apa ada fast track. Nah, biasanya kan ada apa kayak ditawarkan juga, tapi tidak semua jurnal ada. Hanya mungkin 1 2 saja, Bapak Ibu. Dan kemarin hari apa ya, saya agak mungkin seminggu yang lalu juga habis mendampingi submit Bapak Ibu dari webinar juga kelas sebelumnya. Nah, jadi silahkan nanti Bapak Ibu aktif
mungkin sehari sempatkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk itu Bapak Ibu mengerjakan. Seperti itu Bapak. Mas Ini Hafiz mungkin ada nggak dari apa dari webinar ini nanti praktek submit dengan via OJS. oke. Selama ini kan kita kalau apa kan OJS-nya ya yang apa Iya, teknik-tekniknya kalau di baik Ibu. Nah, Elsevier, Springer ya iya. beda-beda ya. Oke. Kayak ada Nah, akun di Elsevier itu masuk dan seperti di Forget ya. iya. Nah, MNC. Forget satu akun tapi untuk beberapa jurnal gitu masuknya ya. iya. Tapi Nah, agak sulit kadang-kadang masuk ke akun yang lama gitu. Nanti ada kira-kira pelatihan di sini teknis untuk mudah inilah OCS-nya. oke. Ada Bapak Ibu. Jadi di pertemuan terakhir atau pertemuan 8 nanti akan ada pencontohan submit. Nah, dari mungkin membuat akunnya bagaimana, kemudian masuk ke sistem OJS-nya bagaimana, untuk pengisiannya itu bagaimana. Nah, itu ada Ibu. Atau bahkan kalau dari Bapak Ibu sudah siap submit, nanti silahkan share screen akan dipandu. Nah, itu juga bisa. Nanti ada Ibu di pertemuan terakhir. Jadi nanti siap dilayani ya Mas ya. Iya, Oh iya, Bapak. orang udah dijanjiin itu. Siap. Iya. Jadi nanti tetap ada pendampingan selama 3 bulan Bapak Ibu setelah ini. Wih, keren Ya, emang Japri. Mas Jadi, Kopus. jadi kalau misal setelah ini selesai, selang seminggu Mas saya sudah siap submit, apakah bisa ada waktu luang untuk mendampingi submit? Nah, nanti si Bapak Ibu yang membuat Zoom, kami yang nanti, oh ternyata hari Selasa Bu jam sekian saya luang. Nah, nanti bisa seperti itu mendampingi Iya. submit juga. Semangat, semangat. Semangat Bapak Ibu. Oke, ternyata ini sudah tidak terasa Bapak Ibu, sudah jam 9 lebih. Dan di sini si eh, Bali sudah menunjukkan jam 10 ternyata. Oke, baik Bapak Ibu. Iya Mas, betul Mas. Nah, mungkin di pertemuan kali ini Bapak Ibu kita cukupkan terlebih dahulu. Itu Nanti nanti di-share di grup ya Mas? iya Yang benar tadi sekali. kerangka-kerangka. Iya, saya akan share Bapak Ibu. Yang Silahkan. itu tadi juga share ya Mas ya. Iya, Yang yang contoh juga. Pak Contoh. Ismet, kenapa Pak Ismet tuh pakai AI itu? Coba enggak? Nanti kena dia kena anu apa plagiasi itu. Nah, yang Ini lupa menarik, Pak Ismet. Cara bikinnya gimana? Malah nanya. Ketularan. oke, baik Bapak Ibu. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu membuat kerangka. Mohon maaf dikasih PR lagi nih Bapak Ibu. Padahal PR pertemuan kedua saja belum Mas ini dikasih PR lagi ya. Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu dikasih PR. Emang yang pertama aja belum. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, foto wabarakatuh. dulu nggak Mas? Foto lah Mas. Oke, Mas tapi nggak pernah baik. ngajak foto. Hampir lupa nih Bapak Ibu. Mungkin bisa on kameranya semua Bapak Ibu. Ya on, Pak Ismet on. itu on tuh Bu. udah On udah kameranya kelihatan Bapak Ibu. orinya itu Pak Ismet tuh. Oke. Apakah sudah semua Bapak Ibu? Oke, kita tunggu. Biar semangat nih Bapak Ibu. Mungkin kita bisa mengepalkan tangan seperti ini Bapak Ibu. Bu Nisa Fajri. Oke, sudah semua Bapak Ibu tahan. Saya akan capture. Oke, masih ada yang join. Oke, udah semua. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas Mas Kopus enggak antusiasme. Mas? Biasa Mas Oke, Kopus. baik Bu. Sekali lagi. Mas tak bisa ikut. Oke, oke. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ini tidak bisa. Oke,
Satu, dua, tiga. Oke, baik, sudah Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya pada malam hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Ya, Oke, makasih. izin. Baik, terima Iya, kasih, Mas. Fotonya kirim ke iya, grup juga ya, Mas. baik Ibu. Ya, izin menutup jumpa pada malam hari ini Bapak Ibu. Oke, malam semuanya. Malam Bapak Ibu. Salam sehat. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.